kesetaraan orang-orang tuli, contohnya seperti penyediaan akses, pendidikan informasi, pekerjaan, misalnya ada olahraga, dan macam-macam kesetaraan untuk orang tuli. Saya mau cerita sedikit ya. Teman-teman tuli di sini itu masih jauh kesetaraannya di masyarakat umum. Kami butuh kesetaraan dari negaranya. Contohnya pertama adalah dengan akses untuk dalam acara. Kayak misalnya dalam acara seperti ini, kita butuh jujur bahasa isyarat. Supaya itu bisa tahu, kita bisa dapat informasinya juga. Dan selain itu juga butuh support dalam berbisnis juga dalam berbisnis. Sekarang semenjak tahun 2018 orang-orang tua itu sudah mulai berusaha. Ada misalnya contohnya memang tuli, tempatnya itu dari Depok juga ada Depok. Tapi tahun ini kopi tuli di Depok itu tuh sebab masih kurang dana untuk support kopi tuli. Nah, kita butuh support dana. Nah, bergantung itu butuh pendanaan banyak sebenarnya sebab kita mau membuat camp. Oke, selain itu kita ada acara seperti itu mau membuat camp, orang tuli. Jogja, di Jogja itu udah pernah ngebangun camp. Oke, kalau di Jogja, di kota Jogja itu misalnya dia udah pernah bangun camp untuk orang tuli. Acaranya gitu. Baik. Sepertinya sudah bisa ditangkap ya. Intinya fasilitas untuk fasilitas ya. Satu lagi ya Pak ya. Baik. Terima kasih Mas Iksan. Mari kita bergotong royong mengoptimalkan pemuda seni budaya Kota Depok. Ya. Yang saya hormati Pak Seban, Pak Ubay, yang saya hormati juga Pak ini, kami di PPR yang mewakili Bu Kadis. Yang saya hormati para stakeholder, di sini ada Dewan Kebudayaan, orang Udin, dan Protokole, ada dari Pemuda, Ami, dari olahraga, ada Pak Heri, Koni, ada Bu Beda, ada Ayu Jampala, ada juga dari ACB, dari seniman pasti dari Bangko, serta yang lain-lain. Saya sebutkan satu-satu dari Okelinda, mungkin saya hanya 5 menit menyatakan karena tadi sudah banyak, sebetulnya sudah habis atau mungkin paparan saya sudah terjawab oleh Pak Direktur ya, seperti itu. Yang mana tadi tentunya apa yang kurang kita mungkin bisa kita kolaborasi dengan teman-teman stakeholder semua. Mungkin kita mulai paparannya. Nah, ini mungkin visi Kota Depok, kenapa yang tahu bahwa visi kita adalah maju budaya sejahtera, bahwa Disporiata masuk ke visi 234. Selanjutnya arah kebijakan kita pada tahun 2024 nanti bahwa kita menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan daya beli masyarakat. Dan selanjutnya juga, nah ini grafik jumlah penduduk yang selalu dibilang dari mana sih 60%? Kita bisa melihat di sana ada jumlah penduduk, umur penduduk yang dari 5 sampai 10 dan seterusnya kita hitung. Yang mana tadi disebutkan bahwa kita dapat bonus demografi itu dari jumlah penduduk tadi ya, tadi itu presentasinya. Nah ini pun kalau ini tadi capaian kerja sudah disampaikan, kekurangan kita ada di presentasi masyarakat
untuk olahraga. Nah, ini menjadikan nanti salah satu isu strategis kami, dan tentu juga ini ada kurangnya daripada jumlah sana. Ini karena ini perbedaan ini adalah karena bedanya perhitungan. Ya. Ada perhitungan daripada perumusan, setiap tahun ada perubahan sehingga presentasinya ini cukup jauh. Ya. Dan selanjutnya ini di sini ada kenaikan kita dalam wisata, kok besar sekali kenaikannya karena kita di sini yang namanya ruang publik di mall-mall, kita mengadakan acara di mall-mall sehingga mengundang daripada wisatawan sehingga menjadi kita menjadi besar. Nah inilah adalah tim kita yang mana dari dibantu oleh Servis dan juga Kabit, ya, dan ada juga Pak Kabit, Pak Kabit. Ya. Dan selanjutnya juga ini bahwa ini adalah foto-foto kita dalam tempat banyak ya kan cari media banyak, kalau enggak ya susah deliver aja. Saya rasakan coba ketua, mulai dari take home saya 1 juta mas ya, sampai ke angka 12 juta, benar-benar 12 kali lipat tunjangan kinerja. Sehingga Warahmatullahi wabarakatuh, saya Heri Suprianto, Ketua KONI Kota Depok. Kebetulan saya pada hari ini menghadiri undangan acara Renja di Sporiata terkait dengan kepemudaan, olahraga, seni budaya dan pariwisata. Jadi mendengar dari narasumber ini ada hal yang luar biasa. Kalau selama ini kami tentunya KONI fokus pada cabang olahraga prestasi, tetapi ternyata memang banyak hal juga yang bisa kita lakukan, yaitu atlet yang difabel itu selama ini bagaimana Pak? ya, jadi ada 3 organisasi olahraga di Indonesia. Satu olahraga prestasi di bawah KONI. Kalau teman-teman di keterbatasan itu ada di NPCI, Nasional Paralimpik Indonesia. Dan ada satu lagi olahraga pelajar. Ya, jadi memang kita punya ruang pembinaan yang berbeda. Oh. Jadi kalau untuk prioritas untuk Olimpik itu gimana tuh Pak ke depannya? Ada nggak dibahas? Tadi dibahas. Dibahas sedikit ya. Karena memang itu bukan ranah KONI ya. Okay. Karena berbeda kita organisasinya. Beda. Ada KONI, ada MPCI, ada pelajar ya. Jadi organisasi itu berbeda. Kalau yang MPCI menangani teman-teman yang punya keterbatasan. Kalau kami khusus pada atlet yang prestasi. Gitu. Itu tapi beda. tadi dibahas juga ya Pak ya? Tadi dibahas, disampaikan beberapa hal gitu ya. Pak, siapa ya Pak mengenai Sarpras bidang olahraga? Bagaimana perhatian dari pemerintah Kota Depok olahraga Pak? Ya, jadi gini, memang pemerintah memberikan dana hibah kepada KONI. KONI mendistribusikan anggaran itu kepada Pencap. Jadi selama ini boleh kita bilang sampai 80% itu didistribusikan kepada cabang-cabang olahraga, sekitar 46 cabang olahraga. Ya. 46 cabang olahraga itu cukup banyak ya, termasuk barangkali yang tidak terbiasa kita lihat itu cabang olahraga terjun payung. Kita nggak pernah lihat ya latihannya di mana gitu kan. Tapi kita punya tim, karena kita punya Brigit 17, punya Brimob ya 328. Jadi atlet tersebut kebanyakan dari mereka. Kenapa? Ya memang lebih irit ya. Dia punya program latihan juga kan terhadap anggotanya. Nah itu aja kalau kita fasilitasin untuk Sarprasnya cukup besar. Bisa satu terjun itu payungnya itu bisa 150-180 jutaan gitu. Payungnya doang. Iya, artinya bahwa kalau kami sebagai kepanjangan tangan pemerintah itu sangat memperhatikan terkait dengan Sarpras. Memang kalau untuk seperti sarana gedung ya kita kan baru punya GOR ya, dan kita pun sedang juga memberi masukan kepada pemerintah agar ini juga ditingkatkan lagi gitu. Di sisi lain juga kita sedang memanfaatkan gedung-gedung seperti Balai Rakyat, beberapa tempat gitu ya, kita upayakan itu juga bisa dijadikan sebagian besar untuk sarana olahraga, cabang-cabang olahraga. Nah, kira-kira berapa Pak? Bisa nggak dikasih bocoran untuk anggaran? Kalau kita reguler anggaran 9 miliar. Reguler. Terus Pak, terkait dengan pemanfaatan dari beberapa stadion yang ada di Kota Depok, contohnya salah satu stadion Mahakam, ya seperti kurang terawat atau bagaimana? Juga stadion yang ada di DG ya, Depok 1 itu ya. Depok 1. Gimana itu? Pati ya? Merpati.
Itu gimana Pak? Pemanfaatannya seperti sangat kurang dimanfaatkan Pak. Ya, ya kalau kebetulan terkait dengan sarana olahraga lapangan sepak bola, pengelolaannya bukan di KONI, pengelolaannya ada di Spora. Jadi kalau kami pun ingin latihan di situ, itu harus izin juga gitu. Nah mungkin nanti bisa disampaikan hal tersebut kepada mereka. Terus Persikat gimana Pak? Persikat? Bagaimana Persikat yang mana nih? Persikat yang punya Kota Depok Pak, gimana itu Pak? Kabarnya iya. Pak? Sempat masuk divisi 1 tapi kok malah melempem sekarang. Gimana? Bahkan katanya udah dijual ya? Persikat yang dulu ya. Iya. Jadi gini teman-teman, kalau kami KONI itu kan mengkoordinir cabang olahraga amatir, ya. Jadi teman-teman mesti pahamin juga ini. Sementara kalau Persikat itu profesional. Secara aturan di pemerintah itu tidak dibolehkan mendapat dana hibah dari pemerintah. Kalau tahun-tahun yang dulu tuh masih boleh, sehingga pemerintah itu bisa memberikan. Kalau sekarang tidak. Makanya kalau klub profesional itu tergantung orang yang berkeinginan untuk membentuk itu. Jadi kalau dibilang Persikat sekarang dijual kemana, ya memang tergantung kemampuan finansial pemiliknya itu gitu. Jadi dalam hal ini memang pemerintah tidak boleh ikut campur terkait dengan masalah pendanaan itu. Gitu. Tapi di luar itu untuk supportnya seperti apa? Saya pikir kalau saya nggak tahu ya, karena selama ini kita nggak berhubungan mereka. Tapi yang saya pahami pasti ada kemudahan-kemudahan di dalam menggunakan sarana latihan ya, fasilitas seperti merpati. Saya rasa pastilah, karena kita lihat juga itu kan sebagai wadah atlet-atlet Kota Depok yang berprestasi, ya yang mereka dari amatir mau jadi profesional, yang mau cari uang di situ, yang biasa dia juara cuma di tingkat kecamatan, ingin meningkatkan skillnya untuk bisa punya nilai jual, dia akan masuk ke tim profesional. Gitu. Oke Pak, Cukup banyak ya kalau saya lihat. Kalau kemarin terakhir aja kita ada satu atlet gitu yang masuk tim pelatnas Olimpiade ya, atas nama Adam Yazid, cabang olahraga taekwondo. Ya. Terus juga kita terjun payung di nasional juga kita bagus. Terus di dayung juga kita bagus ya, cukup lah. Kita kemarin di PON aja kan juga mempersembahkan 8 medali emas atas nama Jawa Barat. Ya. Terus ini kita ada debutan yang bagus sekali, atlet lari jarak jauh ya, itu atas nama Ricky Simbolon. Dia sekarang diambil untuk pelatnas SEA Games. Ya. Jadi cukup banyak lah kalau saya lihat. Oke Pak, terima kasih Terima Pak kasih ya. atas waktunya.